dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran, dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar imam besar masjid, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya minta satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh umat muslim di Jakarta yang dirahmati Allah, Basis Basnas DKI Jakarta menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bernama Jakarta Cinta Quran. Ini adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Basnas Basis, dan saya ingin ikut mendukung. Mari kita sama-sama ikut dalam sebuah gerakan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Basnas Basis telah memberikan tuntunannya, yaitu pada tanggal 20 April jam 10 warga Jakarta diajak untuk bersama-sama membaca Al-Quran pada waktu yang bersamaan di tempat masing-masing. Bisa di rumah, bisa di halte, bisa di stasiun, bisa di kantor, bisa di taman, bisa di masjid, di mana saja. Adapun ayat yang diusulkan untuk dibaca adalah surat Al-Fatihah dan surat Ar-Rahman sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Kita semua berharap kegiatan ini nanti bisa sama-sama kita lakukan. Memang kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi upaya dan ikhtiar kita, ibadah kita, kerja keras kita, istiqamah kita, Allah juga hargai itu. Kalau masuk surga karena rahmat Allah, darajat di dalam surga sesuai amalan kita masing-masing. Tidak sama darajat orang yang salat tahajud sama yang tidak salat tahajud. Tidak sama. Tidak sama orang yang bersedekah 1000 sama yang sedekah 5000. Tak sama. Walaupun sama-sama masuk surga, tapi darajatnya beda. Dan antara satu darajat dan darajat selanjutnya atau di atasnya antara bumi dan langit. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Makanya salah satu sebab saya datang ke Indonesia
yang menjadi impian utama saya adalah bagaimana bisa mewujudkan generasi Quran. Dan gitu kan. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu, dan perebutan itu tentu kita tahu di ujungnya tuh akan ada semacam kesepakatan. Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Ya. Nah. Memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh, ayat Al-Kursi, satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan derajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik, baca naik. Memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya-Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya-Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun melabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar imam besar masjid, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi.
berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi manapun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya, semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Maka jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya-Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya-Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya-Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya-Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan anugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah pada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.